kita menyediakan hati kita untuk menjadi tempatnya firman Tuhan. Puji Tuhan. Demikian Bapa, dengan rasa ucapan syukur kami naikkan terima kasih kami kepadamu buat segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan, semuanya baik bagi kami sekalian. Dan sekarang kami datang di bawah kaki Engkau berkumpul bersama-sama untuk duduk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan lagi kemurahan-Mu dalam kami, membukakan firman-Mu, menyatakan kehendak-Mu, agar kami tidak salah dalam hidup di bumi ini, dalam kami berlaku, dalam kami bertindak, tapi biarlah kehendak-Mu nyata dalam kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu kebaktian ini selanjutnya kami serahkan dalam tangan Dikau, istimewa dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, bubuh firman-Mu dalam hati, dalam pikiran, dan dalam mulut untuk diucapkan. Bagi kami sidang jemaat dapat mendengarnya, dapat mengerti dan melakukannya. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Banyak perkara-perkara yang ingin kami ketahui, tapi hanya dari Dikau yang dapat menjawab bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk saudara-saudara sekalian. Saya menyampaikan salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bahagia pula untuk kita menerima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sidang jemaat dan rekan-rekan hamba Tuhan, seberapa kita yang sempat berkumpul malam ini, biar kita tetap menaikkan doa, jadikan kami satu, oh Tuhan. Sebab kita berada pada hari-hari akhir di mana kita dipercayakan oleh Tuhan banyak kegiatan-kegiatan rohani, bahkan terutama dalam pembangunan dan pembentukan tubuh Kristus. Biar kita dalam satu kesatuan ini maju bersama-sama untuk dapat menerima firman Tuhan. Puji Tuhan. Kepada sidang jemaat ingin saya menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian untuk didoakan dan untuk kita bersama-sama meningkatkan pelayanan kita. Sebab hari pelayanan ini semakin dekat, hari-hari persiapan semakin berkurang, dan kita harus sudah dalam keadaan siap, baik seluruh sidang jemaat, para sangkor musik yang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan terdepan, untuk dalam kesiapan nanti. Tidak ada lagi suatu hal yang harus kita ragukan, tapi kita sudah sedang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Para grup kor, kaum muda, juga vokal grup tetap dalam kesiapan. Dan kebaktian Natal kita pada tahun ini akan didahului dengan kebaktian Natal sekolah minggu yang akan diadakan tepatnya pada hari Minggu tanggal 30 November yang akan datang. Di tempat ini pada pagi hari, dan sampai pada hari ini masih saja saya melihat surat datang yang menyatakan ingin ikut serta dalam kebaktian anak-anak sekolah minggu ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan, terutama dalam banyak dana yang dibutuhkan, bahan-bahan yang sudah sementara dikumpulkan oleh guru-guru sekolah minggu untuk kita merayakan Natal itu bersama dengan anak-anak sekolah minggu, maka saudara dapat memberikan persembahan saudara lewat Ibu Tris Avianto, tolong Ibu Tris, untuk dapat dikumpulkan, atau lewat para tua-tua dan nanti akan dilangsungkan kepada Ibu Tris untuk dapat dimanfaatkan. Waktunya tinggal sedikit, silakan melakukan itu. Selain dari itu, dari bidang sosial juga selalu diingatkan untuk memberikan, untuk kita dapat mempersembahkan persembahan, baik merupakan keuangan ataupun bahan-bahan yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, baik lewat hamba-hamba Tuhan yang nanti akan datang maupun para janda dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di dalam sidang jemaat ini. Kami mohon supaya kita semua dapat menyalurkan itu kepada saudara Ben Mulyono bersama istri yang nanti akan menampung semua persembahan-persembahan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sidang jemaat.
Kami mohon pengertian kita bersama untuk menggunakan waktu ini. Kebaktian-kebaktian Natal selanjutnya saudara-saudaraku akan diadakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember yang akan datang, merupakan kebaktian persekutuan Natal di Tunjungan Plaza 3 yang hari-hari ini sedang dalam persiapan kita untuk masuk dalam pelayanan ini. Dan dalam data yang saya terima sampai pada hari ini tanggal 14 November, seluruh peserta yang sudah mendaftarkan merupakan tamu-tamu kita. Jadi bukan anggota di sini, tapi semua tamu-tamu peserta yang sudah mendaftarkan diri sejumlah 1.313 orang, terdiri dari hamba-hamba Tuhan 697, kemudian imam-imam, tua-tua dan pengerja 191 orang, dan kemudian sidang jemaat 23 orang, sehingga seluruhnya ditambah dengan para peserta yang tidak mengisi formulir tetapi secara rombongan mereka akan datang dari Solo 230 orang, dari Mojokerto 133 orang, dari Ngunut 31 orang, dari Toraja 8 orang. Ini rombongan-rombongan yang akan datang. Yang saya belum lihat di sini, rombongan dari Malang ini cukup besar tapi belum memasukkan jumlahnya. Sehingga begitu banyak nanti tamu-tamu yang kita akan terima, baik yang akan menginap, mungkin juga yang hanya sekedar menanti jam kebaktian. Mereka mungkin datang pagi dan sesudah kebaktian pagi menunggu kebaktian sore hari, sehingga mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat dan untuk mandi dan ganti pakaian. Saudara-saudara yang merasa terbuka hatinya, dan hari-hari ini gerakan-gerakan Allah di dalam hati anak-anak Tuhan dalam sidang jemaat ini sedang kita rasakan bagaimana kasih Tuhan sedang bekerja. Beberapa saudara-saudara yang sudah memesan hotel untuk digunakan oleh para hamba-hamba Tuhan, para tamu-tamu kita, dan biarlah kita semua yang merasa tergerak untuk terlibat dalam kegiatan ini melibatkan kasih Tuhan dalam hati kita. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut dengan memeriksa firman Tuhan, dan yang tadi hampir saya lupa adalah menggiatkan doa kita. Doa rantai setiap jam. Doa rantai setiap jam mari kita perhatikan, dan saya mengikuti perkembangan doa ini. Beberapa jam-jam yang sangat lemah yang perlu kita saling membantu, para tua-tua dan para pengerja-pengerja. Saya melihat ada beberapa yang agak lemah, kelompok di situ agak lemah. Saya selalu berada di tempat itu, baik pada malam hari jam 12 sampai jam 1 itu agak lemah, jam 7 pagi sampai jam 8 juga agak lemah, sebab mungkin saudara-saudara saat itu dalam perjalanan ke kantor, ke sekolah. Dan para full timer hamba-hamba Tuhan coba melihat jam yang lemah itu untuk segera diisi. Sekalipun saudara tidak menuliskan nama, tetapi lihatlah di daftar itu jam-jam yang lemah, segera masuk untuk kita isi, agar jangan ada satu jam di mana kosong. Doa itu harus setiap menit bagaikan asap yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Yang paling lemah 2 jam yang tadi saya sebutkan, jam 1 sampai dengan jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 2, dan juga jam 7 sampai jam 8. Itu sangat lemah. Jadi saya mohon perhatian saudara-saudara, istimewa para full timer, para pengerja-pengerja, untuk segera menutupi segala hal-hal yang bisa merupakan bocor, lowong, dan kita segera isi untuk doa setiap jam, setiap menit ini naik di hadapan hadirat Tuhan. Kemudian juga puasa saya lihat, saya monitor ini puasa saudara sangat serius dalam mengikuti, sebab nyatanya ada beberapa saudara-saudara yang setiap minggu ambil bagian dalam puasa. Ada yang 1 minggu itu beberapa kali ambil dalam puasa ini, dan ini satu pertanda bahwa saudara serius dalam hal ini. Dan kita terus dalam doa puasa ini saudaraku selama sampai tanggal pelaksanaan kebaktian. Setiap hari ada orang berpuasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Di negeri Belanda juga mengambil puasa rantai ini, bahkan mereka sudah lebih dahulu dari kita. Sampai sekarang mereka masih tetap berdoa dan berpuasa. Kita bersama-sama di Indonesia ini menaikkan doa ini, sebab nyatanya yang bekerja adalah Tuhan.
bukan manusia bekerja. Kebaktian kebangunan rohani ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Orang-orang ini datang bukan karena seorang manusia siapapun, seorang pendeta siapapun, bukan. Tapi mereka datang karena digerakkan oleh Roh Kudus. Dari Irian, saudara-saudaraku, mereka tidak bisa naik pesawat sebab gangguan-gangguan yang tidak bisa diatasi sampai hari ini. Tetapi mereka tidak putus asa. Rombongan dari Irian malah akan datang duluan. Mereka akan naik kapal. Kalau saudara-saudara kita lihat bagaimana orang dari jauh, tempat kita dari jauh sangat merindukan. Dari Nias juga, saya tadi pagi menerima interlokal mereka merindu untuk datang. Dari Sumatera Utara, dari Kalimantan Tengah, dari mana-mana mereka akan datang. Setiap hati yang sudah digerakkan untuk bersekutu ini, saudara-saudaraku, kita terima. Dan saudara-saudara sebagai orang yang dipercayakan untuk menerima gerakan-gerakan ini, gerakan dari timur, dari barat, dari pulau Jawa ini, saudara-saudaraku, nanti akan diarahkan ke tempat kita ini. Kita sudah keterlaluan kalau kita tidak merasa gerakan itu. Sudah keterlaluan. Sebab itu saya mohon supaya gerakan yang sudah bekerja di sekitar kita sampai sejauh-jauhnya. Dari negeri Belanda berapa orang akan datang? Saudaraku, besok satu keluarga sudah akan datang di tengah-tengah kita. Keluarga Piri, banyak yang saudara mengenal. Besok dia sudah akan datang berhubung dengan urusan keluarga, tapi mungkin juga sekaligus dengan kegerakan. Kalau kita lihat kegerakan ini terjadi, saudara sekumari, kita ikut sedikitnya berdoa untuk mendukung pekerjaan ini. Dan doa itu merupakan pekerjaan yang sangat besar. Sebab itu jangan seorang pun yang pasif. Sementara orang-orang itu digerakkan dari sekitar kita, maka kita harusnya tergerak. Kalau tidak tergerak, itu rasanya sudah keterlaluan keras hatinya. Saya bicara ini sungguh-sungguh, saudaraku, tapi untuk menolong kita, sebab kita sedang dalam ukuran Tuhan. Sebentar kita akan melihat orang yang tidak diukur, orang Kristen tetapi tidak diukur. Mengerikan. Dan itu bukan suatu hal yang gampang. Sebab itu, saudaraku, imbauan ini bukan untuk menghina, bukan. Tidak, saya tidak ada sedikit pun hati untuk menghina. Tetapi daripada saya menyesal kemudian tidak ngomong, lebih baik sekarang saya omong. Supaya kita semua digairahkan, digerakkan dalam hal apapun juga. Sementara kita masih mendapatkan kesempatan sedikit waktu lagi. Sebab itu gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-11. Kita akan membaca sekarang ayat yang kedua dan ketiga. Setelah ayat 1 diukur adalah bait suci Allah, mezbah dan ibadah. Orang yang beribadah, itu yang diukur. Itu dalam ayat 1. Dalam sekian kali kebaktian kita sudah mendengar saya berbicara banyak mengenai hal ini. Mulai dari bait suci Allah, itulah kehidupan kita secara pribadi yang nanti akan disatukan menjadi satu kesatuan tubuh yang disebutkan tubuh Kristus. Itu diukur. Saudara-saudaraku, apakah kita benar-benar merupakan bagian tubuh Kristus yang cocok untuk berada di dalam tubuh Kristus atau tidak? Itu diukur. Kemudian pelayanan kita diukur. Mezbah itu bicara tentang pelayanan tahbisan, pelayanan dalam tahbisan. Mezbah itu sampai menjadi mezbah yang maha suci, maha kudus. Setiap orang yang menjamah mezbah itu akan menjadi kudus. Itu artinya pelayanan yang menghasilkan penyucian umat di dalam tubuh Kristus ini. Jadi pelayanan yang mengarah kepada penyucian Tuhan. Kemudian orang-orang suci ini bagaimana ia menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan. Ibadah ini akan diukur oleh Tuhan dan bahkan sedang diukur oleh Tuhan. Jadi sampai dengan ibadah kita diukur oleh Tuhan. Sekarang ayat 2. Ayat 2 dan ayat yang ketiga.
Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Iya, pelataran bait suci yang di sebelah luar. Tolong tabernakel ditayangkan untuk saudara bisa ada gambaran, ya. Tabernakel yang iya. Terkecualikanlah pelataran yang sebelah luar. Ya, mana? Pelataran yang sebelah luar, ya. Bait suci Allah itu ada di dalam, terdiri dari ruangan suci dan ruangan maha suci. Itu bait suci Allah. Kemudian yang di luar itu tidak diukur. Kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Terus, janganlah engkau mengukurnya. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Iya, 42 bulan lamanya, atau 3 tahun setengah, 3,5 tahun. Ya, saudara yang bahasa Indonesianya bagus, bagaimana? 3,5 tahun atau 3 tahun setengah? Yang betul yang mana? 3,5 tahun. Ya, tolong diperbaiki supaya saya juga belajar menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. 3,5 tahun, ya, 42 bulan atau 3,5 tahun. Mari kita baca terus. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Iya, 1260 hari lamanya. Jadi ini pun sama dengan 3 tahun setengah. 1260 hari juga 3,5 tahun, ya, sama 3,5 tahun. 1260 hari. Setiap bulan sama dengan 30 hari. Jadi ini hitungan rata-rata, sehingga 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Itulah masa di mana pelataran ini itu kota suci. Ini bicara tentang anak-anak Tuhan, tetapi tidak mencapai ukuran untuk berada, saudara-saudaraku, di hadapan hadirat Tuhan dengan memenuhi ukuran yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ada masanya di mana kita melihat, saudaraku, bahwa dalam kehidupan ini kita harus tampil sebagai orang yang benar-benar diukur. Haleluya. Benar-benar diukur di hari-hari ini. Masuk dalam ukuran Tuhan itu lebih baik. Kita diukur oleh Tuhan. Dan kita jangan mengukur seorang pun di hari-hari ini. Sebab perintah Tuhan kita bukan untuk mengukur orang, tapi hari-hari ini perintah Tuhan kita mengampuni yang lain. Itu perintah Tuhan, mengerjakan pekerjaan pendamaian, bukan mengukur, bukan menghakimi. Sebab memang nanti ada waktunya kita ditampilkan sebagai orang yang menghakimi, tetapi hari-hari ini belum. Kita masih ditugaskan menjadi orang yang memberitakan atau membawa berita pendamaian. Itu yang dipercayakan kepada kita. Sudah, kuasa untuk menghakimi belum. Yang sekarang ini dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7. Jadi kita lihat supaya kita jangan melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca secara keseluruhan ini. Jangan kamu menghakimi. Ya, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, ya, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Iya, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita hati-hati, saudaraku, menghakimi ini tidak segampang kita pikirkan. Sebab kalau salah-salah mengukur, maka berat akibatnya. 4.
Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, Ya. sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, jadi dua ukuran kayu, yang satu besar sekali sebesar balok, yang satu kecil sekali sebesar selumbar, hanya serbuk gergaji. Selumbar mungkin hanya serbuk gergaji, mungkin lebih kecil dari itu. Tetapi kalau berada di dalam mata, itu sudah cukup untuk tidak mengenakan seseorang. Kalau selumbar itu berada di biji mata, hasilnya tidak enak. Jadi bagaimanapun daging ini harus dibersihkan dari kita. Jangan kita menghakimi melihat balok di mata orang, sementara melihat selumbar di mata orang, sedang balok di mata kita tidak lihat. Sebab itu biarlah kita memperhatikan hal ini dengan sebaik-baiknya. Baca terus. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ya, perhatikan ayat 5. Hai orang munafik, Ya. keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata Iya, saudaramu. jadi ini sistem hidup kita sekarang. Mengeluarkan balok dari mata. Dari matamu, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Ini pekerjaan mendamaikan diri dengan Tuhan. Sebab balok ini bicara tentang kayu, tentang daging. Ya, kita singkirkan dulu segala perkara-perkara daging yang menghalangi pandangan kita kepada yang benar, supaya dapat membawa berita pendamaian kepada yang lain. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa berita pendamaian. Itu tugas kita sekarang ini. Jadi tugas kita ini bukan untuk membawa berita perpecahan, berita penggolongan-golongan, tetapi berita pendamaian. 2 Korintus 5 ayat 18. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai selanjutnya. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan selanjutnya. Dan semuanya ini dari Allah, Iya. yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Ya, lebih dahulu kita didamaikan. Selumbar balok yang di mata kita ini, dosa-dosa kita yang banyak itu disingkirkan dari kita. Yang Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, Dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. ya. Jadi kalau kita ini didamaikan dengan Tuhan, saudara-saudaraku, kita menerima kepercayaan untuk melayani pelayanan pendamaian. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa tugas ini sampai saat ini masih tetap dipercayakan kepada kita, sidang jemaat ini. Sebagai bukti Tuhan sangat memperhatikan sidang jemaat ini. Tuhan ingin menyucikan kita dari segala kekurangan dan segala dosa kita. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran Ya, mereka. dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, lihat ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Jadi Kristus. kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Baca terus. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Iya, terima kasih. Jadi ini tugas kita. Tugas kita bukan menghakimi, tetapi mendamaikan. Tugas kita bukan menghakimi, tetapi mendamaikan. Itu tugas kita. Jadi jangan melakukan yang dilarang oleh Tuhan, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seringkali kita berada dalam kondisi sebaliknya, melakukan yang dilarang oleh Tuhan, yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan. Kita mesti sangat hati-hati di hari-hari ini, sebab seringkali tanpa kita sadari kita sudah jatuh dalam keadaan semacam itu. Mari kita kembali dalam keadaan bait suci atau kota suci yang ada di pelataran yang tidak
ukur. Dikatakan dalam istilah Fatsal 11 ini, mereka telah diserahkan. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan atau diserahkan kepada bangsa-bangsa kafir, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perkataan diberikan atau diserahkan itu mengandung arti yang sangat dalam, dan kita akan periksa ini lewat pembukaan firman, jangan lewat tafsiran, tapi lewat teropong dari firman Allah itu sendiri. Perkataan diberikan kepada bangsa kafir. Kemudian dalam ayat ini, dalam ayat 3 disebutkan bahwa Tuhan masih memberi tugas kepada 2 saksi untuk bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ini peperangan yang luar biasa. Masih ada 2 utusan yang diutus oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan. Saya sebut saja ini pembelaan Tuhan untuk kota suci yang sedang diinjak-injak ini. Jadi saudara-saudaraku, sekalipun istilah diberikan kepada bangsa kafir atau diserahkan kepada bangsa kafir ini suatu istilah mengerikan, tetapi saudara-saudaraku, di dalamnya masih saja merupakan cara Allah untuk menolong umat yang tidak sempat diukur ini. Jadi suatu pertolongan, sekalipun pertolongan ini nanti kita akan lihat buat daging sangat menderita. Sebab itu saudara-saudaraku, masih kita mendapat jalan ini bahwa sebagai rumah Allah, kita sebagai rumah Allah yang di dalamnya ada mezbah, yang di dalamnya ada ibadah. Mari kita gunakan kehidupan kita ini diukur, saudaraku. Sebagai rumah Allah, Tuhan katakan rumahku itu harus menjadi tempatnya orang berdoa. Rumah Allah itu tempat doa dinaikkan kepada Tuhan. Rumah Allah itu tempat penyembahan kepada Tuhan. Jadi itu ukuran Tuhan. Bagaimana kehidupan kita baik secara pribadi maupun secara kesatuan tubuh Kristus yang disebut gereja Tuhan, sidang jemaat, itu harus menaikkan doa penyembahan kepada Tuhan. Sampai pada ukuran. Ukurannya apa? Ukuran penyembahan sampai di hadapan Tuhan adalah daging tidak bersuara lagi. Daging tidak bersuara lagi. Itu ukuran. Dari dalam rumah Allah ada persembahan yang dinaikkan kepada Tuhan sampai daging tidak bersuara, hanya Tuhan dipermuliakan. Itu ukuran bagi rumah Allah. Bicara tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Pelayanan ini sampai daging tidak bersuara. Itu ukurannya, saudara. Itu jadi sama dengan penyembahan. Pelayanan kita harus memuncak sampai daging tidak bersuara. Daging tidak boleh bersungut-sungut. Daging tidak boleh berbantah-bantah. Itu harus kita jaga dalam pelayanan. Dan itu harus dalam pelayanan ini, sistem perobekan daging itu harus masuk. Sehingga dalam pelayanan, saudaraku, daging ini tidak ikut-ikutan. Saudara-saudaraku, perbedaan pendapat jangan menghasilkan suatu pertengkaran. Jangan. Ada perbedaan pendapat, tapi usahakan selesaikan dalam roh pendamaian. Pelayanan kita ini adalah pelayanan pendamaian, sehingga dalam pendamaian itu kita nanti akan mendapatkan satu kesatuan, sehingga pelayanan kita memuncak nanti sampai daging tidak bersuara, tidak mengomel, tidak bersungut-sungut, tidak meminta haknya. Saudara-saudaraku,
tidak meminta dipuji, tidak, tapi semua untuk Tuhan. Ini pelayanan yang akan diukur oleh Tuhan. Ini pelayanan pendamaian, ini mezbah yang akan diukur oleh Tuhan. Kemudian ibadah kita juga harus memuncak sampai daging tidak bersuara. Dalam Injil Matius pasal 6 kita sudah membaca, memberi sampai daging tidak bersuara. Apa yang diperbuat oleh tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Itu artinya daging tidak boleh bersuara. Dalam hal kita berdoa juga demikian. Jangan ada orang tahu. Kita tutup pintu di dalam kamar kita berdoa, kita menyembah Allah. Artinya daging tidak boleh bersuara. Di dalam kita berpuasa juga demikian. Sampai daging tidak bersuara. Dan jadi saudaraku, baik rumah Allah, penyembahan kita kepada Tuhan, saudaraku, rumah Allah itu tempat berdoa, pelayanan kita sampai dengan ibadah kita, jangan daging jangan bersuara, tetapi supaya sepenuhnya untuk Tuhan ukurannya. Kemudian saudaraku, yang tidak diukur adalah pelataran sebelah luar. Tidak diukur. Itu berarti suatu kehidupan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, tetapi tidak atau belum mencapai ukuran ini. Daging masih belum diserahkan sepenuhnya. Daging masih bersuara. Dan ini akibatnya cukup berat. Kita baca lebih dahulu saudaraku kita baca di dalam surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Surat 1 Korintus pasal yang ke-6. Kita baca ayat yang ke-13. Makanan adalah untuk perut. Ya, makanan adalah untuk perut. Dan perut untuk makanan. Ya. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Iya, jadi sebenarnya kehidupan kita ini harus diserahkan kepada Tuhan, supaya kita bisa melihat suatu pendamaian ini, kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk kita. Sekarang kita baca Fatsal 5. Fatsal 5 ayat 1, mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Ada percabulan, ini tabiat daging yang tidak mau dirobek. Ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ya, jadi orang ini nanti diserahkan kepada bangsa kafir, sebab nyatanya bahwa setelah diukur ternyata bahwa orang-orang ini tidak lebih benar dari bangsa kafir, tidak lebih benar dari bangsa kafir. Baca terus. Sekalipun demikian kamu sombong. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ya, ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Ya. Aku sama seperti aku hadir, ya, telah menjatuhkan hukuman atas dia, ya, yang telah melakukan hal yang semacam itu. Iya, ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita.
Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Orang itu diserahkan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Dagingnya ini dibinasakan. Jadi ini suatu penderitaan. Terus agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita lihat bahwa menyerahkan kota suci kepada bangsa kafir ini suatu penghancuran daging. Ini suatu penghancuran daging. Cara Tuhan untuk masih bisa menolong orang-orang yang pernah dibenarkan oleh Tuhan. Sebab itu saudaraku, mari kita menggunakan kesempatan hari-hari ini. Proses penghancuran daging ini jangan di tangan bangsa kafir. Lebih baik kita sebagai umat Tuhan, kita menjadi rumah Allah di mana Roh Kudus diam di dalam kita untuk selalu berdoa menyembah Allah, untuk selalu melayani Tuhan, untuk selalu saudara-saudaraku beribadah kepada Dia. 3 kali ibadah, 3 macam ibadah dalam gereja Tuhan yang kita kerjakan setiap minggu sekali. Sekali kebaktian umum, sekali kebaktian Bible study, sekali kebaktian doa. 3 macam ibadah ini minimal saudara-saudaraku. Sebab kita diukur oleh Tuhan. Nanti kalau masih ada ukuran yang belum genap, oleh sebab daging ini mengemukakan keberatannya, yang semua masuk akal. Keberatan daging ini masuk akal. Capek masuk akal. Hujan gerimis masuk akal. Repot masuk akal. Banyak semua alasan dari daging ini untuk tidak berdoa, untuk tidak melayani, untuk tidak beribadah. Semua masuk akal dan bisa diterima. Tetapi apa masuk akal atau bisa diterima, itu belum menjamin bahwa kita diluputkan dari semacam ini. Diserahkan kepada bangsa kafir, diserahkan kepada alatnya setan, dan pada akhir zaman nanti akan diserahkan kepada setan, kepada antikris, nabi palsu. Untuk orang ini akan dibinasakan, akan disiksa sampai akhirnya dia dipancung kepalanya. Saudara-saudaraku, apa itu? Menggenapi ukuran daging tidak bersuara. Menggenapi ukuran sampai daging tidak bersuara. Siksaan zaman itu, saudara-saudaraku, supaya daging yang sekarang banyak ulahnya, daging yang banyak tuntutannya, itu akan diperhitungkan, saudara-saudaraku. Yang sempat menggoda, yang sempat menipu kita, untuk kemudian ikutkan maunya daging, yang semuanya bisa diterima secara logika, tetapi di dalam ukuran Tuhan tidak menolong kita. Ukuran tetap jalan, sehingga untuk memenuhi ukuran orang semacam ini, anak-anak Tuhan yang berbuat dosa, termasuk salah satu contoh yang disebut dalam Fatsal 5 ini, mereka diserahkan kepada iblis supaya iblis menggocok tubuhnya, dan dia supaya rohnya bisa diselamatkan. Dalam pelayanan ikut melayani, saudaraku, saya pernah mengalami satu waktu, saudara-saudaraku, gembala kami sangat tidak tahan kepada seorang, sehingga dia katakan, orang ini kita serahkan saja kepada iblis, biar dia digasak oleh setan, untuk biar rohnya selamat. Mendengar perkataan itu saya ngeri betul ngeri. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana beratnya orang yang disebutkan seperti apa yang terjadi pada Fatsal 5 ini. Orang itu diserahkan kepada iblis. Dalam 1 Korintus dalam Wahyu Fatsal 11, diserahkan untuk diinjak-injak 42 bulan lamanya. Daging itu menjerit,
Kalau dikatakan sakit, saya tidak bisa menggambarkan betapa sakitnya. Kalau dikatakan pedis, saya tidak bisa menggambarkan betapa pedisnya. Penderitaan Saul semacam itu. Dan itu, saudaraku, adalah cara Tuhan. Ini cara Tuhan yang pertama, saudaraku. Kalau kita sekarang tidak mau masuk dalam ukuran yang Tuhan berikan kepada kita, penyembahan kita abaikan, ibadah kita abaikan, pelayanan kita abaikan, disitulah kesempatan daging bicara. Disitulah kesempatan daging tumbuh, yang menanti saatnya tangan Tuhan akan mengerjakan di dalam kita demi keselamatan roh kita. Jadi jangan beri kesempatan kepada daging ini, saudaraku. Jangan beri kesempatan kepada daging. Kalau saya bicara ini seakan saya menakut-nakuti, tetapi Tuhan tahu hati saya. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti saudara, tetapi saya harus bicara secara benar. Penderitaan itu benar-benar menderita, saudara-saudaraku. Penyembahan kita, kalau tidak sampai daging tidak bersuara, di situ daging nanti akan tumbuh. Pelayanan kita, kalau tidak sampai daging tidak bersuara, dalam pelayanan ini daging nanti akan berteriak. Ibadah kita, kalau kita tidak tingkatkan sampai daging tidak bersuara, di situ daging nanti akan bersuara. Dan di tempat-tempat itu yang nanti akan dibawa kepada masa penyerahan ini, diberikan kepada bangsa kafir. Daging yang masih hidup ini akan diberikan kepada bangsa kafir. Kita membaca dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4. Coba kita baca di sana. 1 Petrus pasal 4. Jadi ini disebutkan kota suci ini anak-anak Tuhan. Ini orang-orang Kristen. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, kita membaca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya, pengukuran dimulai. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ya, jadi rumah Allah sendiri ini yang perlu dihakimi, diukur. Ini yang pertama, rumah Allah yang mulai dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ya, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ya, ayat 18. Dan jika orang benar, ya, orang benar tidak ini diselamatkan. Orang benar ini di dalam tabernakel berada dalam pelataran. Pelataran itu bicara tentang dibenarkan. Jadi kalau orang benar, jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan. Orang benar ini hampir-hampir tidak diselamatkan. Terus, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ya, terus. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Ya, puji Tuhan. Jadi saudaraku, jangan ada seorang pun di antara kita mengatakan lebih baik tidak jadi orang Kristen. Orang yang tidak Kristen lebih celaka lagi, lebih susah lagi, saudaraku. Nanti dalam penghakiman, orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan nanti akan menjadi lebih susah lagi. Sebab itu mari kita sungguhkan diri kita dalam kita beribadah kepada Tuhan, saudaraku. Beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Banyak kita digoda, banyak kali kita diganggu dalam pelayanan. Sebagai hamba Tuhan, saya kira saudara bisa mengerti dan harusnya mengerti dalam pelayanan, supaya kita melayani Tuhan. Seringkali kita bertameng melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya melayani keinginan daging. Ini lebih berbahaya lagi. Kita menggunakan kesempatan mengatakan melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya melayani daging kita sendiri. Dan itu sangat besar akibatnya.
Biar kita sekarang mau memperhatikan baik-baik supaya pelayanan ini, di mana kesempatan daging ini ditekan untuk tidak bersuara, pelayanan itu makin berhasil. Jadi hasilnya pelayanan, saudara-saudaraku, bukan dilihat kalau jiwa-jiwa banyak. Rasul Paulus mengatakan, aku menekan daging ini, aku melatih diriku menekan daging ini, suara daging, supaya jangan orang-orang yang kulayani itu selamat, kemudian ternyata aku sendiri binasa. Sebab apa? Sebab dagingnya tidak ditekan. Jadi pelayanan ini, saudaraku, supaya daging ini sampai tidak bersuara. Ibadah kita itu sampai daging tidak bersuara. Doa penyembahan kita sampai daging tidak bersuara. Ukurannya memang tinggi sekali. Dan kita katakan, wah, cukup berat. Memang berat. Memang berat. Tetapi akan menjadi ringan kalau kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaannya, pekerjaan itu menjadi ringan, menjadi enak rasanya. Kalau kita dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, pelayanan itu menjadi enak, menjadi ringan adanya. Kalau kita datang kepada Tuhan, saudaraku, doa penyembahan kita pun enak diterima oleh Tuhan. Jadi situ letak rahasia, tahbiskan diri kepada Tuhan. Tahbiskan artinya dipakai oleh Tuhan. Sebagai rumah Allah yang ditahbiskan. Sebagai pelayan, sebagai imam, pelayan yang ditahbiskan artinya dipakai oleh Tuhan. Sebagai seorang yang beribadah, seorang yang beribadah dipakai oleh Tuhan. Di sana kita akan merasa enaknya dan ringannya segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan. Jadi kita lihat di sini, saya bahwa Tuhan mengerjakan kita, pertama-tama Tuhan ingin menyelamatkan kita sampai usaha yang terakhir. Sampai usaha yang terakhir itu mematikan daging ini. Itu usaha Tuhan. Usaha Tuhan yang terakhir. Ada dua usaha Tuhan yang terakhir. Yang pertama, daging ini harus dimatikan. Daging ini harus dimatikan. Itu yang pertama. Dengan cara masuk pada masa antikris. Masuk pada masa antikris. Rasul Paulus katakan, diserahkan kepada setan supaya dagingnya dibinasakan, supaya rohnya bisa selamat. Jadi itu cara pertama. Yang kedua, dengan memberikan dua saksi. Saya masih akan belum bicara dengan dua saksi ini, sebab memang itu dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Masih dua saksi diberi untuk bersaksi di masa itu. Sebab firman Allah dan Roh Kudus pada waktu itu tidak ada lagi. Firman Allah dan Roh Kudus sudah dibawa oleh gereja Tuhan yang memenuhi ukuran. Gereja Tuhan yang memenuhi ukuran itu dibawa oleh Tuhan ke padang belantara, jauh dari mata setan. Di sana gereja Tuhan ini akan disempurnakan. Di sana akan disempurnakan dalam urapan, dalam menggenapi nubuat dan firman-Nya, dan dalam penglihatan, dan dalam segala yang indah bagi Tuhan. Saudaraku, diberikan kepada gereja Tuhan yang sempat. Semoga kita semua ada di kelompok itu. Itulah anak-anak Tuhan yang masih hidup. Jadi bait suci, mezbah, dan orang yang beribadah di dalamnya itu bicara tentang anak-anak Tuhan yang masih hidup sampai Tuhan datang. Yang masih hidup itu nanti akan dibawa ke padang belantara dengan dua sayap burung nasar. Dengan dua sayap burung nasar dibawa ke padang belantara, dipelihara di sana selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Dalam kitab Nabi Daniel pasal 9. Kitab Nabi Daniel pasal 9. Kita membaca ini. Kitab Daniel pasal yang ke-9. Kitab Daniel pasal yang ke-9. Kitab Daniel pasal yang ke-9.
ayat yang ke-24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Ya, jadi di padang belantara ini segala sesuatu itu digenapkan oleh Tuhan. Menggenapkan keadilan, menggenapkan penglihatan dan nubuat dari para nabi-nabi, dan juga untuk mengurapi dengan urapan yang maha kudus. Gereja Tuhan nanti tanpa dosa, tanpa kefasikan, tanpa kesalahan. Menanti saatnya gereja Tuhan dipersatukan menjadi mempelai wanita Tuhan. Jadi itu yang memenuhi ukuran. Kemudian yang diserahkan kepada bangsa kafir. Dalam kitab Wahyu, Fatsal yang ke-20. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-20. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-20. Atau sebelum kitab Wahyu, lebih dahulu kita membaca Wahyu Fatsal 12. Wahyu Fatsal yang ke-12. Wahyu Fatsal yang ke-12. Wahyu Fatsal yang ke-12. Wahyu Fatsal yang ke-12. Ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Iya, ada 7 mahkota. Kemudian kita membaca ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya. 18. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudaraku, inilah orang-orang yang tidak sempat diukur. Benih perempuan itulah gereja Tuhan yang ketinggalan. Ini diperangi oleh setan. Ini masa 3,5. Masa 3,5 atau 3,5 masa. Ini sama dengan 3,5 tahun, di mana gereja Tuhan yang ketinggalan itu akan disiksa sampai mereka itu akan dipancung kepalanya. Dalam Wahyu Fatsal yang ke-20 kita lihat nasib dari orang-orang yang ketinggalan ini. Wahyu Fatsal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Iya, orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Ya, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus. Iya, jadi karena kesaksian Yesus. Dan karena firman Allah. Iya. Yang tidak menyembah binatang itu. Tidak menyembah binatang itu. Dan patungnya. Iya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Iya. Dan mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi inilah jalan yang diikuti oleh orang-orang benar yang dalam 1 Petrus 4 itu sulit untuk sampai. Sulit sebab harus melewati pemenggalan kepala, mematikan daging. Jadi jalannya sangat sulit. Liwat mata pedang. Kepalanya dipenggal setelah mengalami siksaan-siksaan yang sangat berat. Mengalami dipenggal kepalanya. Saudara-saudaraku, Rasul Petrus mengatakan melihat itu, kalau orang-orang benar sulit aja diselamatkan, bagaimana atau hampir tidak diselamatkan. Jadi hampir tidak diselamatkan.
diselamatkan, tetapi benar-benar melewati jalan yang sulit, harus dipenggal. Sebab nomor satu, saudara-saudaraku, dia harus tetap mengakui nama Tuhan. Dia harus tetap mengakui nama Tuhan. Sekarang ini saudaraku, anak-anak Tuhan diuji, diukur oleh Tuhan. Seringkali sedikit saja sesuatu yang merugikan daging, kita sudah menyangkal Tuhan. Kita sudah menyangkal Tuhan. Saya mendengar kesaksian dan saya ngeri juga dan berdoa, Tuhan tolong kehidupan anak-anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, di saat-saat dia harus meninggalkan dunia ini dan dia menyangkal Tuhan, dia ragu keselamatan. Dia ragu akan keselamatannya. Dia menyangkal Tuhan. Detik-detik akan meninggalkan dunia ini, dia ragu akan Tuhan. Ini orang benar tetapi sulit. Daging masih bersuara waktu dia beribadah, waktu ia melayani, waktu ia berdoa. Daging turut bersuara menuntut haknya. Padahal Tuhan mengajar kita untuk memperhambakan diri kita kepada Tuhan sebagai hamba yang tidak berguna, bekerja melakukan segala tugas kewajiban kita tanpa memperhatikan hak kita, sebab hak kita taruh dalam tangan Tuhan. Kalau kita tahu menempatkan hak kita dalam tangan Tuhan, daging ini tidak akan bersuara, sebab hak di tangan Tuhan itu adalah tempat yang paling aman. Di sini saudara-saudaraku, orang dalam siksaan itu tetap percaya Tuhan. Itu nomor satu. Nomor dua, dia tidak dan juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Itu nanti akan dijelaskan pada Wahyu pasal 13. Semoga dalam kesempatan Natal itu mungkin akan diterangkan itu. Kita dengar aja nanti bagaimana maunya Tuhan, ya. Sebab pengukuran ini begitu ketat. Jadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 ini kita melihat orang-orang yang lulus sampai pada akhirnya daging tidak menguasai dia. Dia dipancung kepalanya. Dia sempat diserahkan selama 42 bulan lamanya. Dia sempat diserahkan selama 1260 hari lamanya untuk diinjak-injak. Tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan, saudara-saudaraku, sampai ia dipancung kepalanya. Tetapi maut tidak berkuasa atas dia. Dia dibangkitkan, saudara-saudaraku. Dia dibangkitkan dan mendapat kesempatan duduk bersama Tuhan, bersama dengan orang-orang suci yang lain yang sempat diasingkan ke padang belantara. Orang-orang Kristen yang memenuhi ukuran, saudara-saudaraku, dia tidak dijamah oleh setan. Dia diasingkan ke padang belantara, nanti akan didudukkan bersama pada tahta-tahta putih, saudara-saudaraku. Ayat 5. Tetapi orang-orang Sudah habis tadi ayat 4. Coba ulangi ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, ini bagian tubuh mempelai yang tidak turut disingkirkan ke padang belantara. Ini bagian tubuh mempelai yang tidak disingkirkan ke padang belantara. Sesudah 3,5 tahun mereka bangkit. Sementara kita yang ada di padang belantara akan mengalami suatu keubahan. Mereka nanti akan bangkit, orang mati ini akan bangkit dalam keadaan tubuh yang rohani, bukan lagi tubuh yang fana. Tubuh yang rohani seperti tubuh yang dimiliki oleh Yesus waktu ia bangkit. Ini saya.
Di dalam Alkitab saya tidak pernah menemukan suatu ayat yang mengatakan bahwa orang mati tidak masuk mempelai. Tidak pernah, tidak ada satu ayat mengatakan itu. Tidak ada satu ayat pun mengatakan. Tapi kalau ayat mengatakan orang bangkit, orang mati bangkit, duduk memerintah bersama dengan Tuhan, banyak ayatnya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi saudaraku, biar kita punya dalam satu keyakinan ini. Punya keyakinan saudara-saudaraku untuk masuk dalam kegiatan ibadah kita ini, akhirnya untuk menjadi sama bersama dengan Tuhan. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Ini mempelai. Mari kita baca terus. Kita baca terus. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Coba, saya kurang puas itu membacanya ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, ulang. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ya, tidak bangkit. Iya. Sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya, jadi tidak bangkit sebelum masa 1000 tahun. Jadi yang mati ini, coba saya yang kosong. Jadi ada 2 kali kebangkitan, saudaraku. Ada 2 kali kebangkitan. Saudara lihat, saudaraku. Kebangkitan pertama yang disebutkan dalam ayat yang kelima, ayat keempat, itu ini. Ini kebangkitan pertama sesudah 3,5 tahun atau 42 bulan lamanya. Di sini aniaya antikris. Tetapi orang-orang yang dipancung ini akan bangkit pada kebangkitan pertama. Ini kebangkitan orang-orang benar. Kebangkitan pertama dari orang-orang benar. Orang-orang lain, saudaraku, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak bertobat, di sini dia tidak bangkit. Selama 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, mereka tetap di alam bersah. Mereka tetap dalam alam kematian. Mereka nanti akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Tetapi sebenarnya kebangkitan yang kedua ini bukan kebangkitan, tapi itu kematian. Mereka mati untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Di sini kebangkitan nanti terjadi pertemuan di awan-awan. Nanti akan saya terangkan dalam 1 Tesalonika pasal 4 untuk berkerajaan 1000 tahun. Nah, ini 1000 tahun ini. 1000 tahun ini kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan dari raja-raja. Di situ seluruh warga di situ adalah raja-raja dan imam-imam. Jadi orang yang melayani Tuhan itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Orang yang sekarang mau pasif, dia nanti tidak ada tugasnya dalam kerajaan 1000 tahun. Sebab yang ada di situ adalah semua imam-imam, semua raja-raja. Coba baca ayat yang kelima sekali lagi. Tetapi orang-orang mati yang lain, tidak bangkit. Di sini tidak bangkit dia. Terus sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Sebelum ini dia tidak akan bangkit. Terus inilah kebangkitan pertama. Terus berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Berbahagia dan kuduslah orang-orang yang mendapat kebangkitan pertama. Sudah lihat di sini. Berbahagia dan kuduslah orang yang masuk pada kebangkitan pertama ini. Terus kematian yang kedua ini tidak berkuasa lagi atas mereka. Ini bukan kebangkitan, tapi ini kematian yang kedua. Itu artinya neraka tidak berkuasa atas mereka. Terus tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Itu masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan dari imam-imam dan raja-raja. Jadi betapa indahnya, saudaraku, ibadah ini.
Kalau Tuhan ukur bukan untuk menyengsarakan kita, daging ini sedang ditekan oleh Tuhan. Kalau kita disuruh oleh Tuhan melayani Tuhan, bukan untuk merugikan kita, tetapi daging ini jangan berkuasa atas kita. Kalau kita disuruh menyembah Allah, saudaraku, apalagi di jam-jam di mana daging itu pada kesibukannya, pada kerepotannya dan sebagainya. Tadi saya lupa menyatakan, kalau saudara punya jam tepat pada jam 6 atau jam 5, artinya jam-jam kebaktian semacam ini, saudara ambil jam doa rantai itu, saudara tidak usah tinggal di rumah, datang saja di sini, ya, datang saja. Jadi saudara punya doa bersama itu dalam kesatuan ibadah bersama di sini. Jadi yang berdoa jam 6 sampai jam 7, kalau hari Bible Study, hari Beatstone, datang saja di sini, saudara laksanakan di sini dalam hati saudara sambil mengikuti firman, ya, mengikuti puji-pujian dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi tidak usah tinggal di rumah untuk berdoa sendiri. Saat itu kita sekarang itu sedang menaikkan asap bersama Tuhan, bersama saudara-saudara di hadapan Tuhan, ya. Tadi saya lupa mengumumkan itu sebab memang ada pertanyaan yang datang kepada saya menyampaikan. Jadi saudara-saudaraku, berbahagia kita ini yang kalau kehidupan kita ini diukur oleh Tuhan dan sampai pada ukurannya. Kalaupun saudaraku sekarang ini daging menderita, kita akan disingkirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang tidak mencapai ukuran masih diizinkan oleh Tuhan selama 3 tahun setengah ini. Oh, ini saya masih mesti tunjukkan kepada saudara. Yang memenuhi ukuran, saudaraku, di sini memenuhi ukuran. Ini disingkirkan ke padang belantara. Yang memenuhi ukuran ini di padang belantara. Mereka di sini berada juga 3,5 tahun. Semoga kita semua ada di sini. 3,5 tahun di padang belantara untuk melenyapkan kefasikan, untuk melenyapkan dosa, untuk melenyapkan kesalahan, untuk mengalami keadilan, untuk mengalami kepenuhan firman dan penglihatan dan urapan. Ini berada di sini. Jadi orang-orang yang memenuhi urapan ini berada dalam suasana bahagia di padang belantara. Sementara yang tidak memenuhi ukuran berada 3,5 tahun di bumi ini untuk disiksa oleh aniaya antikris, mengalami penamatan daging. Dia akan mati tapi bangkit. Nah, sesudah bangkit, saudara-saudaraku, nanti ada pertemuan di udara. Sekarang 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, ya, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Ya, mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita, ya, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, jadi bukan tidak boleh berduka cita. Jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kita berduka cita tapi jangan larut dalam duka cita itu, saudara. Mengapa? Karena jikalau kita percaya, ya, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan dikumpulkan. Jadi orang meninggal ini dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Jadi orang sudah meninggal di zaman ini, di zaman antikris ini, mereka sudah dikumpulkan bersama Allah. Tidak usah kita berduka cita. Justru kita yang masih hidup ini, kita punya tahun, kita kira-kira di sini kita sekarang, ya, kira-kira. Sebab kalau ini tahun 2000, saudaraku, dipotong 3 tahun setengah, lah kira-kira berapa setengah tahun lagi ini? Kalau itu hitungan bodoh-bodoh, sudah dekat sekali, saudaraku. Kita tahun 1997. Kalau ini tahun 2000, saudara-saudaraku, dipotong dengan 3 tahun setengah, kita ini sudah berada pada jam-jam, detik-detik di mana Tuhan nanti, kalau ukurannya tepat, kalau ukuran kita sudah cukup, kita akan disingkirkan ke padang belantara ini. Nah, inilah yang banyak kali menjadi suatu kekeliruan orang-orang, bahwa penyingkiran ke padang belantara itu disamakan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Penyingkiran ke padang belantara bukan kedatangan Tuhan Yesus. Itu lain.
kedatangan Tuhan Yesus di sini nanti kita akan baca dalam 1 Timotius 4 itu. Jadi sebelum Yesus datang, terjadi penyingkiran ke padang belantara buat orang-orang Kristen yang masih hidup, yang memenuhi ukuran bait suci, ukuran mezbah, ukuran ibadah. Ini akan disingkirkan ke padang belantara. Sementara orang-orang Kristen yang tidak memenuhi ukuran tinggal dalam aniaya antikris. Wah, waktunya sudah sangat-sangat. Jangan-jangan kita ini sudah dalam keadaan menunggu menit-menit, detik-detik, sebab begitu cepat waktunya. Tidak ada waktu lengah. Saya juga dalam hal ini, dalam hari-hari ini, saya selain berdoa supaya Tuhan pakai kita semua, saya masih ikuti, jangan-jangan malam ini Tuhan datang. Tuhan, kalau malam ini Engkau datang, ingat akan kami semua ini. Kalau malam ini gereja Tuhan harus disingkirkan, Tuhan ingat semua anak-anak, supaya jangan ada yang ketinggalan. Sebab kalau orang benar saja sulit untuk selamat. Ini hari-hari penghukuman, hari sungguh-sungguhnya kita harus masuk dalam ibadah yang benar, doa yang betul, pelayanan yang betul. Jangan main-main. Waktunya seperti pencuri datang di tengah malam. Baca sekarang 1 Timotius 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 tadi, lanjut. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup. Kita yang hidup. Yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Yang masih tinggal. Saudara lihat di sini, kita yang masih hidup. Di sini yang masih hidup, saudaraku, adalah hidup di sini, di padang sini. Yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan. Ini kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini kedatangan Tuhan yang kedua. Kita yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saudara lihat di sini, di papan sini, tidak akan mendahului mereka yang mati ini. Kita yang hidup di padang belantara ini, waktu Tuhan datang tidak mendahului mereka. Terus baca terus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru. Ya, waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Iya, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus, lihat di sini, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini orang mati ini akan bangkit, termasuk orang yang dipancung kepalanya di masa ini, di zaman ini, akan lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup ini yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ini pertemuan di udara, pertemuan di angkasa. Jadi orang mati, orang hidup dipertemukan di angkasa, dipertemukan di awan-awan yang permai. Terus demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan itu artinya sebagai suami dan istri yang tidak lagi bisa dipisahkan, seperti kepala dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan, menjadi imam-imam, Yesus imam besar, menjadi raja-raja, Yesus raja di atas raja-raja. Inilah mempelai wanita, inilah mempelai Tuhan yang akan datang di hari itu. Sebab itu, saudaraku, bukan waktunya untuk kita main-main dalam ibadah, bukan waktunya. Ditakutkan kalau Tuhan datang dalam sekejap mata. Dan Tuhan katakan ini suatu rahasia besar. Ini suatu rahasia besar, bahwa kehidupan kita ini akan diubahkan. Saudara-saudaraku, ibadah kita harus mengalami menghasilkan suatu keubahan. Ibadah kita harus menghasilkan suatu keubahan besar. Pelayanan kita harus menghasilkan suatu keubahan besar ke arah yang lebih indah. Saudara-saudaraku, doa penyembahan kita harus menghasilkan suatu keubahan besar. Itu tanda dari kita sedang meningkat dalam ukuran. Saya ulangi, tanda kita meningkat dalam ukuran adalah suatu keubahan ke arah yang lebih baik. Kalau ibadah kita betul,
ukurannya meningkat, tandanya ada keubahan ke arah yang lebih baik. Kalau pelayanan kita betul, tandanya ada keubahan ke arah yang lebih baik. Kalau doa penyembahan kita betul, tandanya ada keubahan ke arah yang lebih baik. Itu tanda, saudara-saudaraku, supaya kita bisa melihat sejauh mana kehidupan kita sekarang mengalami ukuran Tuhan. Jangan tanda sebaliknya. Artinya dulu bertobat, sekarang kurang bertobat. Dulu setia, sekarang kurang setia. Itu tanda sebaliknya. Itu berbahaya. Itu tanda yang sangat berbahaya. Sebab waktu Yesus datang kembali, waktu mempelai wanita akan dihadapkan kepada Tuhan, semua tanda ini sampai pada puncaknya. Segala sesuatu sudah berubah menjadi baru. Haleluya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kedatangan Tuhan identik dengan keubahan. Orang yang menantikan kedatangan Tuhan kelihatan dalam keubahan pelayanannya, mengarah kepada lebih indah, lebih setia, lebih sungguh-sungguh. Ibadahnya juga demikian, doanya juga demikian. Saya tidak perlu ngecek saudara berdoa atau tidak perlu, sebab itu akan nyata dari kehidupan. Seorang berdoa atau tidak berdoa kelihatan dari keubahan. Pelayan kita betul atau tidak betul kelihatan dari keubahan ke arah yang lebih maju, lebih indah, saudara-saudaraku. Sebab itu jangan tinggal begitu saja, tapi keubahan ini nanti akan diakumulasikan oleh Tuhan menjadi semuanya sudah baru. Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus. Ya, aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Turun dari surga. Dari Allah. Dari Allah. Yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suami. Ya, ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, ya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Adalah tepat dan benar. Terus firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Iya, semuanya telah terjadi. Ini terjemahan yang paling tepat. Dari segala terjemahan ini yang paling tepat. Segala sesuatu sudah terjadi. Terjadi apa? Jadi baru. Segala sesuatu sudah jadi baru. Terus, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, inilah keadaan Tuhan. Tuhan masih menolong kita ini. Tuhan tidak mau bahwa seorang pun di antara kita harus ketinggalan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan semakin keras tetapi semakin jelas. Bukan untuk menghukum kita hari-hari ini, bukan untuk menghukum kita, tetapi supaya kita mendapat kesempatan untuk ditingkatkan oleh Tuhan. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat. Kita membaca ayat 7. 1 Petrus pasal 4, kita baca ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu kurang lebih 2000 tahun yang lalu Rasul Petrus menulis surat ini. Kurang lebih. Rasul Petrus mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasailah dirimu. Ini menguasai, penguasaan diri adalah salah satu poin perkembangan iman. Penguasaan diri adalah satu poin perkembangan iman. Iman itu harus berkembang menjadi kebajikan, harus berkembang menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu harus berkembang menjadi penguasaan diri. Penguasaan diri harus berkembang menjadi ketekunan.
ketekunan harus berkembang menjadi kesucian, kesucian menjadi kasih. Jadi tujuh langkah perkembangan iman ini. Yang paling tengah adalah penguasaan diri. Yang paling tengah adalah penguasaan diri. Saya ulangi, nomor 1 iman. Iman itu harus berkembang kepada kebajikan. Kebajikan itu berkembang kepada pengetahuan. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, pengetahuan berkembang kepada penguasaan diri. Ini yang keempat. Yang kelima, penguasaan diri berkembang kepada ketekunan. Ketekunan berkembang kepada kesalehan. Kesalehan berkembang sampai kepada kasih. Jadi 7. Ini kaki Dian. Ini kaki Dian yang percaya. 7 pelita yang bersinar, itu gambaran dari gereja Tuhan yang akan ditampilkan sebagai mempelai perempuan. Saudaraku, imannya tumbuh berkembang sampai menjadi kasih. Haleluya. Jadi iman ini berkembang, pelayanan kita berkembang, ibadah kita berkembang, doa kita berkembang. Penguasaan diri supaya kamu dapat berdoa. 8. Kita kembali 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, terus berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Iya, ini daging, jangan bersuara. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya, kalau berbicara baiklah seperti orang menyampaikan firman Allah, artinya benar, ya. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Terus supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Iya, jadi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saat ini bukan saat daging harus yang ribut. Daging harus sudah dalam keadaan diam. Daging harus sudah tidak bersuara lagi, supaya kita mendapat kesempatan bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Ya, nyala api siksaan dalam Matius 24 sudah melihat di situ ada nyala api siksaan. Nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Terus seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini saudaraku, supaya daging itu tidak bersuara. Coba baca ayat 1 Pasal 4 ini ayat 1. Jadi kalau ada sengsara itu maksud Tuhan untuk membuat daging ini jangan bersuara. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badannya. Yesus sudah lebih dahulu menderita. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Terus karena barang siapa telah menderita penderitaan badan. Ya, kalau menderita sekarang diizinkan ada penderitaan jasmani badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya supaya berhenti berbuat dosa, daging ini berhenti berulah. 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jadi supaya waktu yang sisa ini jangan lagi daging yang bersuara, terus tetapi menurut kehendak Allah. Tapi menurut kehendak Allah. Tapi menurut kehendak Allah. Jadi waktu-waktu ini untuk menurut kehendak Allah. Kalaupun ada nyala api siksaan, itu maksudnya ayat 13. Lihat. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira. Dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Terus berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Berbahagialah kamu jikalau kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya, terima kasih. Roh kemuliaan, roh Allah ada pada kita. Jadi bukan daging ini menguasai kita, tapi roh Allah. Jadi mendekat hari Tuhan, biarlah kita berada pada
mengerti kehendak Allah. Berubah itu rahasia yang pertama, rahasia keubahan. Rahasia keubahan menjadi tubuh Kristus. Itu rahasia. Rahasia keubahan ini kemudian disebut anggota tubuh Kristus. Jadi rahasia keubahan ini menjadi suatu rahasia. Haleluya. Semua kita ini mendapat kesempatan diubahkan. Kalau Tuhan bermaksud lain, harus meninggal sebelum penyingkiran ke padang belantara terjadi, tidak usah takut, sebab saudara dikumpulkan bersama dengan Allah. Tapi kalau Tuhan mempunyai maksud untuk kita tetap tahan sampai Tuhan datang, dalam penderitaan sekalipun kita tidak akan menyangkal Tuhan. Dalam kesukaan, dalam kesenangan, kita tidak lupa Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan punya jalan bagi kita sekalian. Yang penting kita sekarang berubah ke arah yang lebih baik. Kalau Tuhan izinkan mati lebih dahulu, dikumpulkan bersama Tuhan, menanti hari Tuhan, Dia akan dibangkitkan lebih dahulu. Dan kita yang masih hidup diobatkan sekejap mata, mempunyai tubuh yang rohani. Saudara catat itu di dalam Injil, dalam surat 1 Korintus pasal 15 mulai ayat 51 sampai selesainya pasal 15. Saudara melihat di situ sangat jelas, baca di rumah. Sudah sering kita baca, itu suatu proses keubahan. Jadi saudara-saudaraku, mari gereja Tuhan jangan tetap biasa-biasa, tapi harus meningkat kepada pembaharuan. Itu hasil dari ibadah, itu hasil dari pelayanan, itu hasil dari doa. Pembaharuan. Jadi bukan sekedar menerima ini, menerima itu. Itu bukan hasil maksimal. Kalau kita melayani dapat berkat, itu bukan hasil maksimal. Itu hasil tapi bukan maksimal. Kalau kita melayani ada pembaharuan. Tahun ini kita melayani, kalau ada pembaharuan, tahun depan kalau Tuhan masih izinkan kita berada di bumi ini, pelayanan kita akan lebih besar. Baru melihat jumlah ini, saudaraku, saya sudah ikut melayani Tuhan di gereja ini, dan selama kegiatan-kegiatan saya melihat tahun ini perhatian dalam undangan-undangan sangat luar biasa. Di tahun-tahun yang lalu 200-300 hamba Tuhan. Di kali ini seluruh yang saudaraku, yang dulu para imam-imam, para bahkan pendeta-pendeta muda, pengerja-pengerja kurang memperhatikan. Di tahun ini saya lihat dengan 1000 lebih, 1313 jiwa yang mendaftarkan diri, menanggapi positif undangan kita. Itu bagi saya suatu hal yang luar biasa, yang harus kita pelihara pada peningkatan yang lebih indah. Daging jangan bersuara, daging jangan berbangga-bangga seolah-olah itu hasil kita. Bukan, itu adalah pekerjaan Tuhan di dalam sidang jemaat ini. Puji Tuhan, muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Pelayan-pelayan perjamuan suci bangkit, datang ke depan, kita bangkit berdiri. Muliakanlah Yesus yang muliakan. Nomor berapa itu? Nomor 1. Kita melakukan, kita mengagungkan Tuhan. Kita repetisi. Hari kedatangan Tuhan, nyanyian ini akan berkumandang. Semoga kita berada di tengah-tengah suara yang besar itu. Mari kita bangkit berdiri, kita melakukan bersama nyanyian rohani nomor 1.
saudara yang merasa untuk merindu menyembah Allah, sembahlah Allah, yang lain menyanyi, musik tetap melakukan ini. Haleluya, 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 haleluya. Kalau Yesus datang, di mana saudara berada? Haleluya. Adakah dalam kelompok mengagungkan Tuhan, atau dalam kelompok yang tidak dibangkitkan? Pujilah Tuhan sekarang ini. Haleluya, kita menyembah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Obatkan kamu Tuhan menjadi lebih hari lebih baru dalam kemuliaan-Mu melayani Engkau. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjelaskan dalam kami apa yang menjadi rencana-Mu bagi seluruh umat-Mu, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, yang sudah Engkau kumpulkan. Engkau menyatukan baik kami yang di bumi maupun mereka yang sekarang sudah ada di surga. Kami berterima kasih bahwa Engkau sudah mengatakan ini bagi kami, untuk kami mengalami di maksanya bahwa Engkau bersama kami. Kami hidup bagi Engkau Tuhan. Tingkatkan ibadah pelayanan kami, doa penyembahan kami, untuk kami mengagungkan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan sekarang Bapa. Kami akan mengulurkan tangan kami untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini. Biarlah firman-Mu mendarah daging di dalam kami, seperti roti dan anggur yang akan kami minum. Bukan roti dan anggur, tapi tubuh dan darah-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk masuk dalam pembentukan tubuh-Mu yang akan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Bapa dan Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Lebih tinggi dari kepala kita, kita mengagungkan Tuhan, sebab Dia memang mulia dalam segala-galanya. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, dengarkan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Saudara Ben Mulyono tampil ke depan untuk berdoa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya, haleluya,